modus yang lagi marak saat ini ya, itu bahkan mereka sampai memberikan transfer uang langsung ke rekening kita. Aplikasi pinjol pasti meminta tuh ada akses itu. Di saat kita mengizinkan galeri atau mengizinkan akses daftar kontak, si pihak pinjaman online ini, dia bisa lihat tuh galeri si peminjam itu. Halo Sobat Info Palu, selamat datang di Podcast Info Palu bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu di episode kali ini yang akan membahas tentang literasi digital, perisai finansial, merdeka dari jebakan pinjol ilegal. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini, beliau adalah Manajer Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah. Untuk itu, langsung saja mari kita sambut Bapak Adam Nofriansyah. Halo Mbak Nadia. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Sobat Info Palu, di era digital seperti sekarang ini tentunya kita bisa mengakses internet dengan mudah dan karena hal itu banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi, salah satunya layanan keuangan yang ilegal ya atau pinjol. Nah, dan memang pinjol ini kerap diiming-imingi seperti mulai dari bunga yang sangat tinggi, kemudian sampai pada akhirnya penyalahgunaan data pribadi yang bisa berdampak pada kondisi finansial seseorang. Nah, sehingga dibutuhkan literasi digital agar kita bisa lebih bijak atau bisa lebih kritis juga membedakan mana yang legal dan mana yang belum berizin. Nah, Bapak, sekarang ini kan pinjol sering dianggap sebagai solusi ketika orang butuh uang cepat, ya mereka melakukan pinjol. Nah, kemudian mereka terjebak setelah meminjam, jadi mereka sudah sulit untuk membayar atau bahkan tidak mampu lagi untuk membayar. Nah, sebelum itu dari sudut pandang OJK sendiri, seberapa serius sebenarnya fenomena pinjol ini di tengah masyarakat, Bapak? Oke, makasih Mbak Nadia. Jadi saya informasikan dulu kalau untuk pinjol ini sendiri sebenarnya ada dua macam ya. Iya. Ada pinjol, kalau kami menyebutnya sekarang pindar ya, pinjaman daring. Pinjaman daring. Satu lagi pinjol. Nah, pinjol ini biasanya dikaitkan dengan yang ilegal. Kalau pindar yang legal, yang terdaftar dan diawasi OJK. Nah, memang pinjaman daring atau pinjol sendiri ini yang ilegal, ini kan penawarannya itu adalah dapat memberikan pinjaman dengan cepat. Iya. Sehingga masyarakat itu sebenarnya bisa terbantu karena mendapatkan uang pinjaman dengan waktu yang lebih cepat dari misalnya kalau kita minjam di bank. Nah, cuma seringkali yang menjadi masalah adalah masyarakat ini kurang terliterasi dengan baik sehingga tidak bisa membedakan mana yang pinjaman daring, mana yang pinjaman online ilegal. Sebenarnya yang pinjaman daring sendiri kalau dari sisi bunga itu lebih tinggi pastinya dari kalau kita minjam di bank. Iya. Apalagi yang ilegal. Nah, masyarakat itu kalau memang membutuhkan uang cepat, itu benar-benar harus memahami dengan baik. Pinjaman daring ini bunganya lebih besar. Iya. Mereka harus tahu berapa bunganya, kapan bayarnya, dan pastinya mempergunakannya ini sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian memang mereka meminjam ini memang butuh uang dengan waktu cepat, tapi mereka juga paham berapa harus membalikannya. Iya. Nah, fenomena yang terjadi saat ini kebanyakan karena literasinya kurang paham ya dengan itu, akhirnya banyak yang melakukan pinjaman daring atau yang seburuk-buruknya pinjaman online ilegal, itu mereka bukan untuk kebutuhan, tapi lebih kepada keinginan mereka. Misalnya, kalau di anak muda kan banyak ya, istilah ada FOMO, YOLO, ikut-ikutan gitu. Betul. Buat minjam misalnya beli barang baru, tapi mereka sendiri tidak memikirkan ini bayarnya gimana. Dan yang terlebih parahnya seringkali mereka tidak cek dulu nih, ini pinjaman online-nya ini yang terdaftar di OJK atau yang ilegal. Nah, seperti itu. Tapi Bapak, apakah mereka itu sebelumnya memang tahu ini legal atau tidak? Legal dengan ilegal, Bapak? Ya, seringkali tuh kami di OJK ada misalnya pengaduan ya, kami. Itu mereka sendiri
tidak mengetahui kalau itu ilegal. Nah, makanya kami di OJK, salah satu materi, kami kan ada di OJK tugas dan fungsinya itu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Iya. Nah, melindungi ini salah satunya adalah tindakan preventif. Kami biasa melakukan edukasi ke masyarakat. Salah satu materi yang biasa kami berikan itu adalah terkait dengan aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal. Supaya masyarakat lebih cerdas nantinya untuk membedakan mana yang pindar, mana yang pinjol ilegal. Karena mereka banyak yang datang ini, mereka sebenarnya tidak tahu. Tidak tahu akhirnya dapat ancaman-ancaman, bunga yang makin membengkak. Karena kan kalau di pinjaman online ilegal ini nggak ada yang ngatur nih. Nggak ada yang ngatur, mereka bisa mengenakan bunga, denda itu semau mereka. Bahkan seringkali itu tagihannya belum jatuh tempo sudah ditelepon-teleponin. Iya. Beda dengan yang pindar. Kalau pindar ini tuh diatur, diawasi OJK. Baik dari sisi dendanya sendiri diatur, bunganya diatur, cara penagihan itu diatur sama OJK. Iya. Jadinya memang bunga yang dikenakan besar, tapi tidak seperti yang ilegal. Selama memang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Berarti memang kata pinjol ini sendiri sudah memiliki stigma yang negatif ya Bapak ya. Sehingga diganti dengan pinjaman daring ya untuk yang legal. Betul. Dan juga memang kebanyakan orang itu akhirnya terjerat mereka itu karena bukan berdasarkan kebutuhan, tapi karena keinginan ya. Iya. Iya. Nah, Bapak kalau dari modusnya sendiri, dari modusnya itu yang biasanya seperti apa Bapak yang memang menandakan bahwa ini ilegal? Ya. Jadi kalau untuk yang pinjaman online ilegal, modus yang lagi marak saat ini ya, misalnya, itu bahkan mereka sampai memberikan transfer uang langsung ke rekening kita, seolah itu kayak salah transfer. Iya. Nah, makanya masyarakat khususnya di Sulteng ini perlu hati-hati kalau misalnya terima uang nih, terima uang di rekeningnya, jangan tiba-tiba wah ada uang masuk, uang siapa kita main pakai aja. Tahu-taunya itu dari pihak pinjol ilegal. Nah, nanti tiba-tiba nanti akan dihubungi tuh. Iya. Akan dihubungi, oh Pak ini uang dari kami Pak, kami dari pinjol. Iya. Nah, Bapak sudah pakai ya Pak? Oh Bapak wajib mengembalikan Pak, ini skema ini segitu ini untuk pengembaliannya Pak. Nah itu, jadi sampai seperti itu kalau yang ilegal. Polanya seperti itu ya. Kalau modus yang lain Bapak mungkin diiming-imingi seperti apa? Nah, karena pasti sekarang juga mereka sudah semakin pintar ya Bapak. Ya, biasa tuh kalau kita di handphone suka ada tuh muncul deh notifikasi pinjaman online. Nah, iming-iming dengan bunga rendah. Iya. Pasti cair. Iya. Nah, biasa tuh yang kayak gitu. Jadi sepertinya tuh sangat mudah untuk melakukan pinjaman di pinjaman online ini. Nah, kalau yang di pindar ini kan pasti ada, kita dicek, akan dianalisis slik kita. Kalau memang secara kemampuan dianalisis kitanya memang tidak bisa untuk diberikan pinjaman, itu tidak akan disetujui. Kalau yang ilegal itu nggak ada analisis kayak gitu. Biasanya itu mereka langsung berikan pinjaman. Akhirnya semua orang yang mau dia dinilai mampu atau tidak, ya dia wajib untuk mengembalikan. Dengan bunga yang pastinya sangat besar banget. Nah, jadi memang kan mungkin kalau mereka bisa terjerat ini diawali dengan mereka itu punya kebutuhan. Nah, tapi mereka itu seperti tidak terlepas Bapak. Jadi sampai keinginan mereka juga harus ini ya, sehingga mereka meminjam pinjol seperti itu. Nah, menurut Bapak kenapa situasi ini bisa terjadi? Jadi mereka terus terjerat. Ya, jadi kalau saat itu tantangannya sebenarnya untuk yang ilegal ya. Iya. Untuk yang ilegal itu ada dua sisi. Yang pertama dari sisi si masyarakat ini sendiri, tingkat literasinya kurang baik sehingga mereka sendiri melakukan pemilihan pinjaman ataupun dari sisi pemahaman pengelolaan keuangannya itu tidak terliterasi dengan baik sehingga mengajukan pinjaman tanpa menghitung secara baik pengelolaan keuangannya. Kemudian apabila mereka melakukan pinjaman karena tidak tahu harus cek dulu di OJK. Iya. Akhirnya semua pinjol ya pokoknya yang paling mudah lah dicairkan dia pilih. Ternyata itu pinjol ilegal. Nah, satu sisi lagi itu dari sisi si pihak oknum pinjol ilegalnya ini sendiri. Itu sangat marak untuk membuat web untuk pinjol ilegal. Iya. Makanya kalau
kalau dari data kami, itu kan yang terdaftar di OJK saat ini sekitar 96 pindar ya. Iya. Sedangkan yang ditutup oleh Satgas Pasti, ada namanya itu Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. OJK ketuanya. Iya. Nah, itu sudah sampai menemukan dan melakukan penindakan terhadap lebih dari 11.000 pinjol ilegal. Nah, itu kan banyak banget ya. Iya. Nah, oknum-oknum itu sangat masif mengiklankan pinjol ilegal, membuat websitenya, sehingga masyarakat itu juga akhirnya mungkin ya tanpa literasi yang baik akhirnya milih-milih asal aja. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan Bapak, bagaimana caranya masyarakat kemudian bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal? Oke. Kalau cara membedakannya yang paling gampang pastinya apabila memang masyarakat butuh nih pinjaman online ya, yang tadi pastinya sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi mampu membayarnya dan kebutuhannya memang mendesak saat itu. Nah, langkah yang paling gampang cek dulu di OJK. Iya. Apakah pinjaman online-nya ini terdaftar dan diawasi OJK. Nah, dan untuk yang membedakannya caranya yang paling gampang, itu kan kalau kita minjam di pinjaman online baik yang legal ataupun ilegal, kan kita download aplikasi ya. Iya. Nah, aplikasi yang pinjaman daring itu pastinya hanya meminta kita untuk mengakses 3 hal di handphone kita, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Iya. Nah, hanya 3 hal itu untuk sebagai persyaratan diakses di HP kita. Tapi kalau yang pinjaman online ilegal, itu pasti minta lebih dari itu cenderungannya. Mereka tuh yang paling sering adalah minta juga daftar kontak, kemudian minta juga akses galeri. Nah, itu udah ciri-cirinya. Makanya kalau tiba-tiba kita memang suatu saat butuh pinjaman online, meminta akses galeri, daftar kontak, itu sebaiknya jangan diteruskan. Nah, kenapa mereka minta untuk akses daftar kontak, galeri? Karena prinsipnya pada saat kita melakukan install aplikasi, aplikasi apapun ya, mau itu aplikasi pinjol ataupun aplikasi game misalnya, itu kan pasti meminta tuh ada tuh akses itu. Iya. Di saat kita mengizinkan galeri atau mengizinkan akses daftar kontak, si pihak pinjaman online ini itu akan langsung bisa akses tuh. Bisa akses. Seperti kita akses handphone kita sendiri, akses daftar kontak, akses galeri. Pada saat nanti kita tidak bisa bayar hutang di pinjol ilegalnya, itulah tujuannya. Mereka akan, kita tahu nih daftar kontak kita kan, mereka akan sebarin nih, Mbak Nadia misalnya, Mbak Nadia minjam uang belum dikembalikan, ini teman kamu ya, suruh bayar misalnya, dengan kata-kata yang tidak enak lah. Akhirnya kita kan dipermalukan kan di daftar kontak kita, teman-teman kita. Terus kemudian dari sisi galeri, dia bisa lihat tuh galeri si peminjam itu. Nah, yang pernah terjadi, saya pernah nemuin juga di pengaduan datang sini, ada yang sampai dia meminjam di pinjaman online ilegal, fotonya dia itu diedit jadi foto-foto yang memalukan lah. Yang tidak senonoh. Tidak senonoh. Karena mereka bisa akses itu, kita mengizinkan. Karena mereka edit itu disebar-sebar ke daftar kontak. Itu cara mereka melakukan intimidasi kepada si peminjamnya yang nggak bisa bayar. Ini mungkin masih banyak juga yang belum tahu ya Bapak ya. Jadi yang harusnya kalau yang legal tuh hanya mikrofon, kamera sama mikrofon, location. Ya. Iya. Nah, kalau cara ceknya tadi yang Bapak bilang, ceknya bagaimana Bapak? Kalau mau melihat nih, kan tadi saya informasikan ada 96 ya yang terdaftar di OJK. Cara mudahnya bisa dicek di website OJK di www.ojk.go.id. Atau sekarang sudah bisa lebih mudah, bisa langsung WhatsApp saja. WhatsApp ke OJK di 081 157 157 157. Tinggal tulis aja tuh, misalnya apa? Ada pinjaman online, misalnya pinjaman cepat. Langsung ketik ya di WhatsApp, pinjaman cepat. Nanti OJK akan informasiin ini terdaftar di OJK atau enggak. Gampang banget. Nah, kalau ada masyarakat yang tiba-tiba mendapat tawaran pinjaman lewat SMS, WhatsApp, atau media sosial dengan proses yang sangat cepat dan tanpa syarat jelas, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan sebelum memutuskan menerima tawaran tersebut, Bapak? Oke. Langkah pertama, pastikan memang kita atas tawaran itu, kita
mengakses kita memang butuh. Iya. Bukan sekedar untuk, wah ada tawaran nih, bisa nih buat beli handphone baru. Iya. Itu kan bukan kebutuhan ya. Maksudnya memang, wah ini kebetulan kayaknya sepertinya kita memang butuh dan oh ini bunganya juga sepertinya bisa nih kita bayar, tenornya juga segini. Itu dulu diketahui yang pasti. Pastinya kebutuhannya itu untuk kebutuhan, bukan untuk sekedar keinginan yang misalnya buat beli barang yang konsumtif gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalau memang kita memutuskan untuk pinjam, ya cek dulu legalitasnya tadi Betul. ke website OJK ataupun bisa WhatsApp. Sehingga pada saat memang kita melakukan peminjaman itu, kalau suatu waktu terjadi masalah dengan pihak pinjaman daringnya, itu ada OJK yang mengawasi. Sehingga permasalahannya pastinya akan difasilitasi oleh OJK. Kalau yang ilegal yang kita akses, apapun alasannya jangan pernah diakses. Iya. Karena tidak ada yang mengawasi, nanti ujung-ujungnya bunga yang sangat besar, intimidasi, pokoknya pasti merugikan semuanya. Iya. Jadi memang hal-hal seperti ini kalau saya rasa Bapak banyak yang masih belum tahu ya. Sehingga edukasi ini pun juga terus dilakukan gitu, dan harapannya juga setelah edukasi dilakukan masyarakat juga bisa meningkatkan literasinya ya. Iya. Nah betul. kalau ini lagi Bapak, ketika ada seseorang yang meminjam sekitar 1 juta rupiah dari aplikasi yang tidak dikenal, tetapi dalam beberapa minggu tagihannya melonjak menjadi beberapa kali lipat karena bunga dan denda. Nah bagaimana biasanya skema ini bekerja Bapak? Bisa dijelaskan? Iya. Salah satu yang diatur di OJK adalah terkait dengan yang pinjaman daring ya. Iya. Itu terkait dengan bunga dan denda. Kalau di pinjaman online yang ilegal itu tidak ada yang mengatur. Makanya kalau pernah dengar kasus misalnya ada orang minjam misalnya hanya 1 juta, terus bunganya dengan bunga total bisa sampai 10 juta. Iya. Itu sangat mungkin terjadi karena memang tidak ada yang mengatur berapa besaran maksimal yang dapat diberikan yang dikenakan kepada si pihak peminjam. Iya. Tapi kalau kalau pinjaman daring itu diatur oleh OJK untuk bunganya, untuk dendanya itu ada maksimal yang bisa dikenakan oleh pihak pinjaman online-nya atau pinjaman daringnya. Itu. Jadi sejak awal sudah tahu ya kalau misalnya yang ini ya pindar ya. Iya, kalau pindar itu sudah diatur. Nah, kalau yang ilegal itu mereka memang tidak transparan ya. iya, niatnya juga sudah tidak baik. Memberikan bunga sebesar-besarnya kepada masyarakat. Yang penting kan masyarakat menyetujui itu. Iya. Mereka menyetujui. Jadi mereka memberikan yang besar ya karena mereka jelas-jelas mencari keuntungan tapi dengan cara yang tidak baik dan tidak legal. Iya, Gitu. iya Bapak. Berbeda dengan yang pinjaman daring. Nah, ini juga tentunya banyak korban yang mengaku mengalami intimidasi ya Bapak ya. Misalnya ditagih dan atau bahkan data-data pribadinya pun juga disebarkan ke seluruh kontak yang ada di ponselnya. Nah, jika masyarakat mengalami hal seperti ini, apa langkah yang bisa diambil Bapak? Oke. Bila sudah terlanjur ya, Iya. sudah terlanjur melakukan pinjaman di yang ilegal. Nah, pastinya tetap tapi ya peminjam ini berhutang ya. Hutang itu tetap harus dibayar. Kalau di agama juga kan diajarkan hutang harus dibayar ya. Iya. Nah, minimal kan kita tahu nih, kita melakukan pinjaman berapa besar pokok yang kita pinjam. Nah, kalau memang tidak bisa bayar, ya kita coba negosiasikan ke pihak yang pinjaman online ilegal ini. Saya melakukan pinjaman sebesar sekian, saya minta keringanan untuk melakukan pembayarannya sebesar ini, mengajukan negosiasi. Iya. Nah, tapi kalau terkait dengan intimidasi, ancaman, misalnya yang sering saya terima tuh kalau di pengaduan itu di WhatsApp, Iya. di telepon, di kalimat-kalimatnya yang tidak baik misalnya, itu blokir saja nomornya. Blokir nomornya, informasiin kan sudah pasti tuh banyak daftar kontak kita yang tahu tuh. Iya. Kita berutang, bilang saja ke daftar kontak kita mohon diabaikan. Mohon maaf kalau sampai WA ke kalian gitu. Ini diabaikan saja kalau ada WA itu. Iya. Nomornya kalau sudah mengganggu blokir. Kalau sampai ada intimidasi ataupun sampai melakukan tindakan anarkis, misalnya datang ke lokasi kita atau di tengah jalan gimana kita ditagih, itu langsung saja lapor polisi.
Karena polisi sendiri juga adalah bagian dari Satgas Pasti untuk penindakan terkait dengan entitas ilegal, salah satunya pinjaman online ilegal. Iya. Gitu. Kalau ini sendiri Bapak, apakah ada tantangannya yang dihadapi ketika dilakukan yang namanya pemblokiran Oke. yang ilegal ini Bapak? Nah itu jadi jadi salah satu tantangan kami di Satgas Pasti. Kalau melakukan pemblokiran, jadi Satgas Pasti ini kan di dalamnya salah satunya ada Kominfo. Ya. Nah, Kominfo ini adalah kementerian yang melakukan pemblokiran. Kan banyak tuh ya web-web pinjaman online ilegal yang sudah diadukan dan akhirnya Satgas Pasti melakukan pemblokiran. Iya. Kalau servernya ini masih di Indonesia, itu gampang, Kominfo bisa langsung blokir. Tantangannya saat ini seringkali itu melakukan servernya itu mereka oknumnya cukup pintar menempatkannya tidak di Indonesia. Seringkali banyak tuh di Cina dan di Rusia. Nah mereka ini menempatkan server sana sehingga kan kita harus nggak segampang langsung kalau di Indonesia. Iya. Itu nggak bisa main langsung blokir. Kita harus minta izin ke negara setempat, otoritas negara setempat tersebut untuk melakukan pemblokiran. Itu tantangannya. Jadi mereka gampang buatnya, kita butuh waktu untuk melakukan pemblokiran kalau yang servernya di luar negeri. Tuh. Jadi memang mereka juga sudah semakin ini ya, dengan di era digital ini mereka juga sudah semakin pintar untuk menipu ya Bapak ya. Makanya ya itu kita selalu dalam edukasi kita tuh kan sekarang era digital ya. Iya. Zaman semakin canggih, tapi penjahat juga makin canggih. Iya, betul. Yang paling pas adalah kita selalu melakukan tindakan preventif. Iya. Masyarakat ditingkatkan literasinya, supaya ya sebelum terjadi masyarakat juga udah nggak akan mungkin kena. Iya. Karena mereka juga sudah melek keuangan, sehingga tahu hal-hal gini ya pastinya ini penipuan. Atau misalnya ini pasti yang ilegal. Nah, jadi perlu dari sisi kami melakukan edukasi dalam rangka pencegahan, dari sisi satuan tugasnya juga melakukan pemberantasan, sehingga harapannya kalau dua-duanya sudah semakin berjalan dengan baik, itu dua sisi itu saling kolaborasi untuk hal-hal gini nggak terjadi lagi. Iya, kalau misalnya sudah terlanjur mengunduh aplikasi pinjol nih, atau bahkan sudah memberikan akses data pribadi, itu bagaimana untuk bisa meminimalkan risiko itu bisa terjadi, Bapak? Oke. Kalau sudah terlanjur akses yang ilegal, pastikan memang ya hutangnya kita tahu ya, kita kan melakukan pembayaran hutangnya. Tapi sebaiknya setelah itu dilakukan uninstall saja, karena kan itu mereka kan sudah bisa akses handphone kita. Nah itu sangat beresiko. Data-data yang ada di handphone kita yang bisa mereka akses itu bisa diambil. Nah, tapi pastikan ya hutangnya memang dibayar dulu. Ya kalau memang terlalu besar, ya tadi saya informasiin, coba dinegosiasikan. Walaupun mereka itu memang ilegal, tapi menjalankan bisnisnya ini ilegal ya. Tapi kan kita tetap pakai uang dia. Iya. Nah, tetap kita harus berusaha untuk membayarnya. Walaupun kita coba negosiasikan ya, bilang ini Bapak menjalankan bisnis Bapak ini dengan ilegal. Saya minta untuk keringanan mengajukan pembayarannya sekian. Saya ingat kita tanggung jawab kita minimal pokoknya itu berapa, dinegosiasikan. Kita bayar, hapus segera itu aplikasinya. Nah, kalau dari OJK sendiri, Bapak apakah ada membantu untuk pemulihan nama baik ketika misalnya datanya itu disalahgunakan, Bapak? Ya. Kalau itulah makanya tindakan preventif yaitu masyarakat kami harapkan juga lebih cerdas ya. Iya. Lebih cerdas karena kan ini termasuk melindungi diri kita sendiri ya. Betul. Data-data makanya kita kalau diedukasi itu sering kali salah satunya tentang ini kerahasiaan data pribadi ya. Iya. Jangan pernah upload data pribadi seperti KTP, nama ibu kandung, itu data-data yang bisa dipakai untuk transaksi keuangan. Kan banyak juga tuh ditemukan, bahkan sampai ada foto di makam misalnya ibunya, kan tuh kelihatan nama ibu kandungnya siapa. Nah, kita secara nggak langsung itu memberikan informasi kepada
oknum-oknum yang sebenarnya memantau kita. Kita tuh jangan pernah merasa pada saat kita punya medsos itu cuma teman-teman kita atau orang biasa yang lihat, tapi sebenarnya banyak oknum-oknum yang sedang memantau kita. Gitu. Jadi berarti Bapak banyak hal-hal juga yang tidak kita sadari itu sebenarnya kita sudah mempublish data pribadi kita ya. Betul. Apalagi kalau misalnya di medsos itu juga saling ini Bapak, kalau anak-anak muda suka mengucapkan ulang tahun satu sama lain, Iya. tag repost dan segala macamnya, ternyata itu juga ini ya berpotensi ya Bapak ya. Sangat berpotensi. Jadi ada kalau di keuangan itu, transaksi keuangan data-data yang utama seperti tanggal lahir, nama ibu kandung. Iya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya itu rahasia. Jadi kami tuh biasanya kalau di OJK menyebutnya data-data pribadi kita tuh anggap sebagai aib untuk disebarluaskan. Sehingga karena bukannya apa? Kalau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang niat jahat sama transaksi keuangan, itu bisa dipergunakan. Jadi medsos boleh, tapi pergunakan dengan bijak. Jangan ya data-data pribadi kita upload juga di medsos, itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Iya. Nah, kalau ini kan Bapak sudah dilakukan upaya preventif ya, dengan melakukan edukasi. Nah, kalau dari capaiannya sendiri bagaimana Bapak setelah ataupun juga sekarang sedang menjalankan edukasi kepada masyarakat Bapak? Ya, kalau kami kan di OJK ini rutin ya untuk melakukan literasi keuangan di wilayah kerja kami. Kalau di OJK Sulawesi Tengah di Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Nah, di setiap kantor OJK pun akan melakukan edukasi yang sama di wilayah kerjanya. Nah, dalam mengukur tingkat literasi masyarakat, itu kami bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk melakukan survei terkait dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Nah, setiap tahunnya sih alhamdulillah semakin meningkat tingkat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat seluruh Indonesia. Cuma memang kita harapannya literasi ini semakin hari, setiap tahunnya itu semakin tinggi nantinya. Sehingga seharusnya kalau masyarakat tingkat literasi semakin meningkat dan semuanya sudah paham, otomatis bahaya-bahaya transaksi keuangan, penipuan digital, itu akan semakin mungkin tidak akan bisa menjadi hal yang sangat dipikirkan banget ya, karena mereka semua sudah paham. Dan kemudian pastinya dengan tingkat literasi yang baik, inklusi keuangannya juga akan lebih pas. Misalnya mereka memilih membeli produk asuransi, mereka paham memang butuh, melakukan pembiayaan, mereka juga paham dengan berapa bunganya, melakukan pinjaman, misalnya di pinjaman daring atau pinjaman online itu, mereka bisa tahu kemana harus meminjam, nggak ke yang ilegal. Nah, nanti kalau setiap tahun terus meningkat, pastinya hal seperti ini tidak akan jadi isu lagi. Iya, Bapak. Nah, mungkin boleh ini Bapak, apakah ada hal-hal sederhana yang perlu diingat oleh masyarakat? Mungkin boleh diberikan 2 Bapak, hal yang harus diingat agar terhindar dari aktivitas keuangan ilegal Bapak. Ya, kalau terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, terutama yang pinjol ilegal, ya pastinya kita pahami dulu, kita minjam di pinjaman online, walaupun yang terdaftar di OJK, pastikan kita memang butuh dan kita mampu untuk melakukan pembayarannya. Jangan asal-asalan pada saat meminjam. Karena pinjaman online yang walaupun yang terdaftar di OJK, ini bunganya juga besar. Lebih besar dari pinjam di bank. Yang kedua, pastikan kalau memang kita memilih pinjaman online, itu kita cek lebih dahulu ke OJK. Sehingga kalau memang terjadi masalah, itu ada OJK yang mengawasi dan membantu memfasilitasi permasalahan tersebut. Itu aja sih, Mbak. Iya, berarti harus diperhatikan legal dan logis. Ya, logis juga. Kalau logis juga tuh kayak contohnya kalau penawaran investasi. Tuh biasanya tuh yang terkait dengan logis juga mereka menawarkan investasi dengan imbal hasil yang tinggi biasanya tuh. Kayak itu kalau di Sulteng ini ada OMC, kalau pernah dengar. Nah, itu hal-hal yang nggak logis tuh yang mereka sampaikan. Logis juga sangat penting untuk dilihat.
Slogan OJK, legal logis. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Info Palu. Tadi kita sudah begitu banyak membahas seputar literasi digital. Jadi kita sebagai masyarakat harusnya bisa meningkatkan literasi digitalnya ya Bapak. Betul. Karena memang di arus percepatan media sosial seperti ini, kita juga harus dibarengi dengan berpikir kritis gitu. Betul, ya. Supaya harus kita berpikir kritis. bisa membedakan bahwa ini legal, ini belum berizin seperti itu. Dan juga jangan ini ya, FOMO-FOMO. Oh jangan, anak muda apalagi. Anak-anak muda ya. Ya, jadi kita harus mendahulukan yang namanya kebutuhan dibandingkan keinginan. Betul. Dan tentunya memastikan bahwa kita butuh dan memastikan juga bahwa kita bisa membayar itu ya Bapak ya. Ya, supaya itu nanti penting. tidak terjerat seperti itu. Nah, baik, jangan lupa untuk terus terhubung bersama kami Sobat Info Palu dengan cara memfollow akun Instagram Info Palu, TikTok, dan Facebook. Dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube Info Palu. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adam Sama-sama Mbak Nadia. yang sudah memberikan insight untuk kita. Dan semoga apa yang disampaikan, edukasi yang sudah dilakukan juga sejauh ini bisa membawa manfaat dan bisa membawa perubahan untuk masyarakat seperti Amin. itu. Dan semoga kita bisa berbincang lagi Bapak di episode yang Boleh. lain. Dan ya, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Sampai jumpa.